Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang rawan ngantuk itu sebelah sini nih. Podo ya. Sama-sama dingin ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mab'ad. Ya, moga-moga dingin nambah masuk ilmunya ya. Kalau di luar kan panas Pak. Nah, di tempat yang dingin itu langsung seret melbu gitu. Enggak kok tambah metu kabeh ilmune ya. Sore hari ini saya mencoba membahas atau sedikit mengenal nama Allah Al-Karimu, Maha Mulia. Allah itu kan Maha Karim, Maha Mulia. Coba sisi kemuliaannya Allah itu terdapat di mana aja. Lalu kita aplikasikan terhadap keadaan-keadaan kita yang Allah selalu berikan semuanya ke kita ya. Ada 16 makna dari kata Allah itu Maha Mulia. Disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi menyebutkan dari kitab beliau ada 16 tempat terkait dengan kemuliaan Allah. Yang pertama, supaya lebih dekat mengenali Allah, yang pertama, Allah itu Maha Mulia ditinjau dari 16 makna. Satu, alladzi yu'ti la li'iwadhin. Saking mulianya Allah, Allah itu ngasih sesuatu tanpa minta ganti. Allah ngasih kita apapun bentuk pemberiannya Allah itu nggak minta ganti Pak. Beda karo makhluk Pak ya. Ya ora. Makhluk itu ngasih apa wae iku tetep ada tendensinya njaluk imbalan. Tapi Allah gak. Sampai njaluk apa wae dan Allah ngasih. Allah ngasih ke kita apapun yang permintaan kita itu tanpa ada tendensi minta imbalan. Itu Allah. Yang kedua, alladzi yu'ti bi ghairi sababin. Allah itu ngasih tanpa sebab apa-apa. Jenengan digaji sebabnya apa? Kerja. Kira-kira jenengan gak kerja dikei ya ora? Gak. Yo gak, Pak. Ngomong ae gak. Lo tenan toh? Saben gak kerja kira-kira digaji karo lintek? Gak. Sopo sing gelem gaji sampe nek kerja? Iku menungso, Pak. Iku menungso. Tapi kalau Allah enggak. Tetap kita itu diberi oleh Allah, ya kan? Tanpa ada sebab apa-apa. Sekarang ini, taruhlah sehari ini, Pak. Enggak ibadah blas nang Allah wis. Ora ibadah blas nang Allah. Kira-kira Allah cabut enggak pemberiannya Allah? Enggak. Sama tetap sehat, seiso mangan, seiso ngombe, seiso menghirup udara, seiso melaku, seterusnya. Tanpa sebab Allah ngasih kita. Mulia enggak Allah itu? Mulia banget Allah itu, Masya Allah. Terusnya, alladzi la yahtaju ilal wasila. Jenengan iku njaluk nang Allah gak butuh perantara Pak. Saking mulianya Allah tembus langsung ke Allah, gak perlu perantara. Beda karo makhluk ya. Selevel Pak Nurul ya Pak iki. Sampai njaluk apa-apa nang Pak Nurul Pak. Kalau gak lewat Bunoni ora tembus. Ya ora? Ya ora?
Jenengan jaluk Pak Nurul lewat Pak Ahmad malah gak tembus. Bunoni tembusane. Ya kalau Pak Bunoni oke, wis oke wae. Ana perantara, Pak. Nah Allah gak perlu perantara, gak perlu Pak Yai, gak perlu orang soleh, sampean dhewe lho iso nembus nang Allah. Walaupun sampean misal contoh wong sing ora tau ibadah nang Allah. Ya ta? Wong sing ora tau ibadah kepada Allah. Njaluk nang Allah, Allah tetap ngasih. Buktinya apa? Lu wong kafir lho, Pak. Wong kafir lho. Non Islam ya kan? Sebenarnya yang ngasih semuanya kan Allah, Pak. Ya toh, apakah mereka beribadah? Enggak. Malah musuhi Allah kan? Allah kasih tanpa perantara. Loh saking mulianya Allah loh, delok toh. Ini saking muliai Allah nah kok tega dheweku maksiat kepadanya dulu, Pak. Terus yang keempat, Allah itu ngasih nggak peduli kepada orang yang dia kasih, apakah dia mukmin atau dia kafir. Kita kalau ngasih ndelok wongnya pira? Kita kalau ngasih orang, Pak, ndelok wongnya apa ora? Iyalah, ndelok sela wonge iku piye wonge iku. Joinan karo aku apa ora? Mbela aku apa ora? Mane wayahe apa? Wayahe coblosan kan. Coba dong sampean dikei karo wong lah dalam bab pangkate coblosan, kira-kira sampean belon dian to, Pak ya. Nah, kalau belo dheweke dicoblos, kalau gak Allah gak, Pak. Enggak peduli. Yang Allah kasih itu enggak peduli. Mbok wong iki mau apik nang Allah kah? Mukmin nang Allah kah? Kafir nang Allah kah? Enggak peduli Allah. Tetap Allah kasih. Itu hebatnya Allah, maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah itu suweneng, Pak, ketika ngasih orang. Suweneng Allah itu ngasih. Beda kalau kita kadang-kadang ngasih ku senep sih ya ora. Iya toh, Pak? Senep sih ora? Lah iya kadang sih. Coba nah saiki nek kabeh njalukno Pak Ahmad. Senep sih apa ora? Lho ngekeki lho walaupun mek 5.000, Pak. Walaupun mek 5.000, ya sekali sih gak apa-apa. Nang bendino, nang wong akeh. Apa gak senep? Allah gak, ya stabsyir, bangga dan seweneng ketika ngasih. Itu Allah, Pak. Walaupun jenengan jaluk nang Allah bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Wis oleh jaluk maneh. Wis oleh jaluk maneh. Gak bakal Allah muring-muring, bahkan seweneng. Itu mulianya Allah. Contohnya Cak Abdul Khaliq kan wis salah apa sandal nang Allah, Pak. Salake to? Sehat. Wis bojo pira? Loro telu? Wah? Wis tunggal. Tapi wis akeh to, duwite wis akeh, wangen anake wis apik-apik. Ngono sik jaluk wae. Allah enggak bakal marah, Pak. Semakin jenengan jualuk nang Allah, tambah seneng Allah itu. Justru Allah itu malah muring-muring kalau enggak dijaluki. Muring-muring, Pak. Makanya itulah maha mulianya Allah. Yang keenam, alladzi yu'ti wa yusni. Allah itu ngasih dan memuji, bayangkan. Lu ngasih, memuji yang minta lo, Pak. Aneh ora? Ngasih lalu memuji, beda dengan kita, Pak. Ngasih mari ngono di belakang ngerasani. Oh, bendino kok njaluk wae. Lah kare ATM piye ya, ngono Pak ya. Ngono ngrasani, Pak. Ya ngekeki, Pak. Ngekeki, wis to ngekeki wis. Tapi nang guri ngrasani iku menungso. Makane aja njaluk nang menungso, Pak. Tenan, njaluk nang Allah wae. Urusane Allah ku piye gak ngerti, pokoke njaluke nang Allah. Aja njaluk nang menungso. Rugi, Pak.
Wis. Walaupun ngasih, Pak, walaupun ngasih tetap ada perasaan apa? Timbal balik. Walaupun dia ngasih, tetap kita punya perasaan engko nang dikomentari di belakang harinya. Ora kepenak wisan. Soalnya menungso, Pak. Soalnya menungso. Kalau Allah gak. Justru yang ngasih dikasih oleh Allah, Allah justru malah puji. Walladzina stankihu an ibadatihi, orang-orang yang sombong enggak jaluk nang Allah, fasayakhsyuru, Allah akan kumpulkan dia ke neraka jahanam. Bahkan diancam sama orang jaluk nang Allah, Pak. Berarti kan Allah suweneng toh? Suweneng Allah ku dijaluk iku suweneng. Dipuji oleh Allah, suweneng dipuji pisan. Terusnya yang ke 7. Sama apa lora? Pernah ditulis. Apa lo pura? Wis pokoke ngono Pak ya. Wis pokoke ngono lah wis insyaallah sapal wis. Yang ke-7, atauhu ya ummu minal muhtajina wa ghairil muhtajina. Pemberian Allah itu menyeluruh, baik kepada orang yang butuh maupun yang tidak butuh. Yang butuh atau enggak butuh, Pak, itu dikai oleh Allah. Pertanyaan nih, kira-kira duite Pak Ahmad itu butuh duit apa kira-kira? Kok ya ora, Pak? Tapi saya dikai oleh Allah duit wae. Jadi pemberian Allah itu mencakup kepada orang yang butuh dan kepada yang tidak butuh. Saya dikai sama Allah. Bayangkan. Kalau makhluk kan gak tahu jelas itu. Sing butuh ndi? Takoni butuh apa awakmu? Gak, wis rono sik. Allah gak, Pak. Butuh awakmu gak butuh, tetap saya dikai oleh Allah. Mulianya Allah loh, Pak, itu. Jadi enggak membatasi pemberiannya itu kepada orang yang butuh tok. Yang tidak butuh pun itu dikasih oleh Allah. Hebat gak Allah ini? Hebat, Pak. Luar biasa Allah itu. Nah, masa awan dewek ini saya bermaksud sama Allah caca sawangane lho. Sampeyan njaluk mulianya Allah lho sing koyo ngene, masa awan dewek saya maksiat nang Allah ya. Malu lah sama Allah. Yang ke-8, yu'ti man yalumu, Allah itu ngasih kepada orang yang mencela Allah loh, Pak. Mencela Allah loh. Saya dikasih sama Allah. Kayak sapa, Pak? Kayak sapa? Ada enggak orang mencela Allah? Ada, banyak, Pak. Korun. Wis korun wis. Gak usah korun. Antar kita loh, Pak. Antar kita loh. Kadang-kadang gara-gara apa iki? Gara-gara aku biyen niku nikah di bulan apa? Bulan Suro, awan dewek kayak ngene melarati lho, Pak. Sampai nyela bulan Suro iku padha karo mencela. Lho ngono lho, Pak, sampean sedekah urip sama Allah. Karena kan bulan itu kan masa. Dia makhluk, Pak, yang memutar balik masa waktu kan ya Allah. Sampai mencaci maki Allah, mencaci maki perbuatan apa? Buatane Allah, berarti kan sama aja mencaci yang membikin kan. Sampai ngomong ini saiki. Sopo sing ngelas iki? Sebagai ngelas Pak Khair iku. Iki las-lasane opo elek kabeh ngene. Sampeyan gak ngelas gak mencela Pak Khair. Tapi yang ngurusi pengelasan kan Pak Khair kan, Pak, ya ora? Sama ngomong ini, iki ngelas opo ngene, elek kabeh ngene iki. Kuliah B niku kuliah tuku to opo iki? Ngelasine ora pecus lho, Pak. Padha karo sampean nyela wonge. Nah, masa Suro iku yo makhluke Allah lho. Sing gawe masa sapa? Ya Allah. Sampean mencela masa padha karo mencela Allah. Ngono ku lho, Pak. Sampeyan wis urip sampai saiki. Gono seneng dikendat sama Allah ya ora ngono, Pak. Urip sampai saiki.
Jadi orang yang mencela sama Allah itu tetap dikai oleh Allah. Makhluk Pak, ngono ora? Makhluk ya ora? Gak bakal Pak. Sampeyan dikai duit. Sapa? Pak Khosiin tuh wis. Bendina ngajaman duit Pak. Mari ngono sampean nyelatu Pak Khosiin dan kedengaran oleh Pak Khosiin. Kira-kira dikai mana apa ora? Tambah ditambahi, wah mulia banget kalau Pak Khosiin ngono iku. Tapi tabiate menungso Pak, kita nggak lihat per individu Pak yo. Tabiate menungso, kalau kita ngasih orang, mari ngono dhewe itu dicelatu Pak. Pengine iku diundat-undat, jangankan ngasih lagi, yang dikasih pun diungkit-ungkit. Iku tabiate menungso Pak. Allah gak bakal ngungkit-ngungkit apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan orang yang mencaci maki Allah pun tetap dikasih sama kita, tetap dikasih Pak. Jangankan mencaci maki, mengkufuri Allah loh Pak. Bendina nang kuburan loh Pak ya. Nang kuburan, njaluk nang kuburan loh Pak, bayangkan. Terus tawasul nang wali-wali Allah itu kan nggih murkai Allah toh. Ngono lho Pak, enggak di apa? Cabut nyawane sama Allah saat itu. Nggak usah heran-heran Pak, coba bayangkan, sopo sing ngerti bahasa semut, bahasa malaikat, jarine apa? Wes diskusi sama Allah Pak, nggak lewat Nabi Muhammad Pak, wes diskusi nang Allah, rupane ngono so diskusi langsung dengan Allah. Iku tekan di ilmu nih Pak, iku podo karo menjatuhkan Allah iku Pak, ngono lho Pak, saya urip sampai saiki, iya toh? Malah akeh madune ora. Madune lho akeh. Lho mosok iso, Pak. Inna maqali pek-pek lho, Pak. Iso piye? Jare ning ngene piye jarene? Apa sih? Apa bahasane, Pak ya? Aku ku wis jadi tumbali pengikutku. Tumbali, Pak. Jadi aku tumbal. Jadi aku berani mentumbalkan diriku mlebu neraka, sing penting sing ikut aku mlebu swarga. Lho ente itu sopo? Kan enggak masuk di akal, Pak. Ono maneh. Jadi ada pernyataan begini. Lho kok iso, Pak ya? Jadi santri sopo lah gitu. Sak gurunge kiai mlebu swarga. Iku dia masuk surga dulu, Pak. Meriksa surga. Lho ngene kan ngawur to, kaya apa wae lho surga itu ana pemeriksaan sih. Ini kan padha karo mencaci maki Allah to. Kaya surga itu ana ula, ana perampok, ana apa? Penjahat, ana penyamun, ana diperiksa sik kaya apa wae. Ini lak padha karo melecehkan Allah. Ngono lho sik urip wonge, Pak. Masya Allah, Allah tuh mulia banget loh. Coba ndewek ngono nang semegang kendali kematian, wis tak pateni saiki. Lapo nguripi wong koyo ngono iku ngenteki apa-apa, wis tak matekno langsung. Allah gak Pak, saya urip Pak. Saya gentayangan di muka bumi loh, bayangkan. Yo sik mangan rezekine Allah Pak. Ora seret rezeki, bahkan kadang-kadang duitnya yo wakil lho, sing nang masjid terus malah duitnya ra ono. Ngono lho Pak, Allah itu ya Allah, mulia tenan Allah itu ya Allah gitu. Nah, Allah itu yu'ti qabla su'ali. Terkadang Allah itu ngekei kita sebelum diminta, Pak. Allah itu ngasih kita sebelum diminta. Coba jenengan perhatikan Pak dalam kehidupan jenengan. Kadang-kadang jenengan itu belum sempat jaluk Pak, tapi sudah dikasih oleh Allah. Kira-kira sama pernah nggak jaluk? Ya Allah aku sehat ya. Sekarang untuk hari ini loh Pak, malamnya kira-kira sama mending ini enggak? Ya Allah kayak aku sehat. Iya betul. Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi saya sehat enggak? Lo sehat Pak. Semalam itu kira-kira jenengan jaluk enggak nang Allah? Ya Allah kayak aku selamat perjalananku dari rumah ke Lintek selamat ya Allah. Jaluk betul? Ngorok kan? Metu teko omah ndonga apa ora? Enggak ndonga toh?
Kono sing ndonga lho, selamat apa ora sampai saiki? Lho, njak sebelum minta sama Allah, dikei sama Allah, Pak. Lah ngono kok sik maksiat, Pak, ya Allah. Piye Pak dhewek iki, Pak? Ngono kok jarang salat itu piye? Subuh lewat. Isya lewat. Terus piye ngono lho, Pak? Lho, belum minta lho dhewek iki, wis dikasih oleh Allah. Ngono kok saya sempet-sempete maksiat sama Allah gitu loh. Terus ya Pak, alladzi yu'ti bita'rid. Allah itu ngasih bentuke iku pakai bahasa sindiran kinayah. Jadi jenengan ku orang jaluk terang-terangan, Pak. Mek bahasane sindiran. Ngono lho dikasih sama Allah, Pak. Sama ini kalau gini, ya Allah, urip koyo ngene gak enak kabeh, ngono kan njaluk nang Allah, sampean mengadu nang Allah, kok ora enak kabeh gitu kan. Dewenan terus-terus ya apa? Ya remek, ya. Adik intine sama jaluk nikah, jaluk bojo, Pak. Cuma nggak ngomong ya Allah, kayak ana aku bojo ngono lho, ora ngomong ngono. Mek nggih bahasa muter ngono dikai oleh Allah bojo, Pak. Jadi Allah itu memberikan kepada Anda, walaupun bahasa jenengan ke Allah itu bahasa mek nyindir, bahasa sindiran. Allah ngerti, Pak, maksudmu, Pak. Coba sampai nang bendino nang ngomong karo Pak sampai iki Pak Masur. Cacaung apa jenenge sandang pangan iki mlapo mundak kabeh cacah. Mek ngono lho, Pak. Pak Masur ya ora paham. Ya kan? Karena sampean itu kan jalur mundak to. Lah sampean kok gak ngomong ngono, kok mek ngomong sandang pangan iku apa? Wis larang kabeh cacah. Beras saya kok tambah bendino kok tambah mundak. Sampean gak ngomong karo Pak Masrur terang-terangan. Ya ora do Pak Masrur itu ora dong. Beda dengan Allah, Pak. Allah mudeng. Karepe sampean kulo mudeng. Mulianya Allah tuh ngono. Beda karo menungso. Bahkan mungkin Pak Masrur cuek wae, kayak wis ngono kan. Iku menungso, Pak. Ya Allah, ya Allah. Saking mulianya Allah, Allah itu mampu menyiksa kita, tapi Allah maafkan. Coba maksiatnya kita, Pak. Maksiatnya kita coba di pinggir laut ngene lho, Pak. Kok seono sing ora sembayang. Iya toh? Nek lu pekerja Pak di pinggir laut lho, Pak. Gak usah di pinggir laut, megang las lho. Ngono lho ono sing ora salat. Lu megang las lho, Pak, api. Ngono sing ngrasani wong, bayangkan coba. Ya ora? Jenengan lu megang las. Ngono sing ngrasani Pak Nurul, ngrasani apa ketua regune sampean, ngrasani pengawas sampean. Ini kan dosa tuh, Pak. Kalau Allah marah, Pak, apa las iku mau meledak lo iso. Sampean lali keturun ngantuk asli ning ngelas apa? Wesi ngelas iki sampean. Lho Allah iso, Pak, ngono iku. Ngono ku lho Allah mampu, Pak, tapi Allah maafkan dosa-dosa kita. Saking mulianya Allah. Coba Allah muring-muring, Pak. Apa namanya lautan iku lho. Iso berah merusak lintek, gampang bagi Allah. Taruhlah Pak Nurul ku duitnya akeh. Ngono ku lho orang ngundai sapa? Pasien ya pasine. Apa? Karyawane padahal karyawane kerjane mentok, Masya Allah, wis kerjane pol wis sampai gak istirahat ngono kan. Ya ayo ya ngono ku sik pelit ya Pak Nurul ya. Pelit pol ini ya. Harusnya kan nambahi, Pak. Ono proyek akeh ini nambahi. Ngono ora ditambah-tambahi. Ya ora. Allah maafkan. Coba kalau Allah marah, iso aja lintek-intek kabeh sama angin itu, sama lautan itu. Allah maaf. Masya Allah, ngono lho, Pak. Tapi kita kadang-kadang ya ora sadar-sadar, Pak ya. Ora sadar-sadar. Kok ora gelem tobat ngono ya Allah kene. Beda karo kita, Pak. Kita itu pengin apa? Membalas tapi gak punya kemampuan. Ini Allah punya kemampuan, Pak.
Allah punya kemampuan. Bukannya nggak punya kemampuan, punya kemampuan. Tapi memang Allah nggak menyiksa kita dan tidak menurunkan siksaannya karena Allah maafkan kita. Gitu loh. Itu poin. Yang ke-12, Allah itu berjanji pasti ditepati. Saking mulianya Allah, Allah itu kalau ngasih itu Allah akan tepati, Pak. Nggak mungkin Allah menyelisih janjinya, itu nggak mungkin. Beda karo manusia, Pak. Manusia oleh janji tok. Kalau sudah terpenuhi nggak apa? Nggak ditepati. Itu menungso. Kalau Allah tidak. Mulianya Allah itu Allah janji pasti Allah tepati. Terusnya yang ke-13, semua yang ke Allah, Pak, semua yang ke Allah itu baik masalah itu kecil maupun masalah itu besar, itu ke Allah. Manusia kan enggak, sing kecil kan diserahkan ke kerucuk-kerucuk kan, Pak ya. Allah sembos kan ngurus sing gede-gede, Allah enggak, Pak. Masalahmu yang kecil apapun Allah tangani. Masalah kamu yang sebesar apapun Allah tangani. Kecil dan besar Allah tangani. Itu menunjukkan mulianya Allah. Jadi enggak milah-milah, enggak. Seluruh masalah yang dihadapi makhluknya, baik itu masalah kecil ataukah besar. Bahkan saya katakan, baik yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah, atau statusnya wali atau bukan wali, semua masalah itu ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kok kalau wali ditangani, kalau gak wali gak. Habib ditangani, kalau gak Habib gak. Enggak. Allah tidak membedakan siapapun yang punya masalah, dan apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, baik kecil atau besar, tetap Allah yang menyelesaikan masalah itu. Itu mulianya Allah. Kemudian yang ke-14, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertawasul kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada orang yang bertawasul kepadanya melalui nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Semua hamba yang dia menggunakan nama Allah dan sifat-sifatnya, bahkan amal-amal soleh dia, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan dengarkan itu. Seharusnya kan enggak tahu, Pak. Ya Allah, kan gini. Saya dulu pernah berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Jikalau perbuatanku tadi itu engkau anggap mulia, aku minta kepada engkau ya Allah suatu permintaan. Itu loh, Pak. Allah enggak nyanyiakan itu, Pak. Allah dengarkan dan Allah kabulkan. Kalau Allah balik begini, loh, kamu berbakti sama kedua orang, kau tak kei pahala, kan untuk Pak yo. Nah, kok saya jaluk maneh kepadaku melalui amalan ini, kan istilahnya kan enggak. Kamu lu gimana sih gitu loh. Tapi Allah enggak. Sekarang gini, Pak, gini, tak kayak contoh. Sampean taruhlah punya hasil atau punya penelitian, Pak, di Lintek ini. Nggak boleh. Punya penelitian, Pak. Wis. Penelitian itu sudah dihargai oleh Lintek. Terus sama ini. Wis dihargai loh, Pak, kayak duit kayak apa lo? Terus ngomong ini, Pak. Dulu kan saya punya penelitian ini kan, Pak. Coba aku minta sekali lagi ke Bapak untuk memasukkan anak saya ke perusahaannya Bapak. Karena bisa dijawab loh, penelitian kan wis tak bayar kan. Ada apa dengan apa? Dengan Anda memasukkan anakmu ke perusahaanku, kan menurut Pak? Gampang nggak aku balik? Gampang aja aku balik begitu, Pak. Kecuali hasil penelitian kamu itu nggak aku bayar. Anda bisalah balas budi atau meminta budi lah, itu iso, Pak. Oh, dibayar kan?
Nah, terus bertawasul dengan amalan dia untuk memasukkan anaknya menjadi pegawai atau menjadi manajer atau apalah. Ya saya baliklah, kan sudah digaji, udah dihargai. Untuk apa kan gitu? Loh Allah lo bisa Pak begitu Pak. Nah ternyata Allah nggak begitu loh Pak, masih nerima dan menghargainya. Amalan kita yang kita lakukan, amal soleh kita yang kita lakukan itu bisa kita pakai tawasul kepada Allah dalam kebutuhan kita, itu masih bisa. Contoh nih jenengan setiap hari membersihkan masjid, tapi gak digaji loh yo. Oh coba digaji, terus sama ya Allah. Aku duwe masalah ya Allah, anakku nuwakal bewandel ya Allah. Aku membersihkan masjid karena Engkau ya Allah. Kalau memang itu ikhlas dan Kau terima ya Allah, kayak petunjuk anakku ya Allah. Iku iso Pak ngono Pak. Allah nggak akan menyia-nyiakan amalan kamu dan kamu pakai untuk bertawasul kepada Allah. Allah nggak sia-siakan Pak. Itu nggak ada masalah dan boleh dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa Pak. Allah Maha Mulia di situ. Nah. Allah itu tidak suka mencelah. Mulianya Allah itu Pak, Allah tuh nggak mencelah kepada orang yang maksiat kepadanya. Nggak kok ngelokno ngono gak. Allah nggak ada Qur'annya Pak, ngelok-ngelokno ngono nggak ada. Udah berapa itu Pak? 15 ya. Terus Allah tuh nggak menyiksa kepada orang yang Allah itu tidak menyiksa, walaupun terkadang ngasih siksaan Pak, tapi hukum asal Allah nggak menyiksa kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Kalau disiksa itu Pak, itu kadung apa kebarus tenan gitu loh. Jadi hukum asal Allah itu nggak menyiksa kepada orang, nggak menghukum kepada orang yang bermaksiat kepadanya, itu hukum asalnya Pak. Kok sampai Allah itu nyiksa kita dan menghukum kita, itu kebarus sing dewek wisan. Kata segurung kebarus Pak, tetap Allah tetap maafkan itu. Itulah maha mulianya Allah, ditinjau dari 16 sisi dari maha mulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Oh cukup, ada pertanyaan yang bertanyakan? Monggo ya. Tempatnya Allah itu sendiri di mana sebenarnya? Allah sendiri di mana? Maksudnya kan ada 3 itu, yang ada di atas, ada yang ngomong ada di mana-mana, ada yang dekat dengan saya, kadang mendekati ular kita yang dekatnya. Jadi yang benar menurut Allah dan Rasulnya, Ana bilang begitu Pak, karena memang ini yang difahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Allah itu ada di arsy-Nya. Allah itu ada di langit yang paling atas. Taib itu. Kemudian Allahumma akum aina ma kuntum. Allah itu berada dimanapun Anda berada. Ini kalau dia mau meneliti dengan serius, itu seharusnya konteksnya ayat itu Allahumma akum aina ma kuntum, dimanapun Anda berada, itu di konteks ayat terkait dengan ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Ilmunya Allah itu, pengawasannya Allah itu dimanapun Anda berada. Jadi Allah tetap di atas arsy-Nya. Naam. Dan kalau di atas arsy-Nya, dan ilmunya Allah itu dimanapun berada kita. Kemudian Allah itu lebih dekat daripada urat, itu bukan zatnya tapi ilmunya Allah, pengawasan Allah itu lebih dekat daripada urat. Tak kasih logika Pak. Sebenarnya orang yang ngomong Allah itu di mana-mana Pak, itu sebenarnya orang-orang sekarang ini ngikut saja dengan orang-orang yang lebih dulu.
Orang-orang yang lebih dulu dia itu sudah tobat kepada Allah, tapi orang-orang yang belakang ini belum tobat. Jenengan tahu Pak Imam Juwaini. Imam Juwaini itu pakar ilmu kalam. Jeniusnya orang ilmu kalam, Pak. Tidak ada dalil kecuali dia bantai. Tapi di akhir hayatnya dia ditanya oleh Imam Al-Hamadan. Imam Hamadan, ya Imam, da'ni an kalamillahi wa kalami rasulihi. Nggak usah kita bahas tentang dalil Quran dan Sunnah. Saya nanya kepada Anda, aina fitratuka, mana fitromu tatkala engkau berdoa kepada Allah, kemanakah fitromu? Kata dia, pertanyaan ini hayyarani, membikin aku bingung, ora iso jawab, Pak. Karena dia nggak akan bisa menolak fitrahnya dia saat dia berdoa. Kenapa Anda kok nggak begini-gini aja doa, gitu kan? Doa gini, pasti kenapa jangan angkat tanganmu ke langit? Kenapa coba? Itu fitrah yang tidak bisa dibantah, Pak. Kemana fitrah kamu saat kamu tuh berdoa kepada Allah? Mana fitrah kamu? Gak boleh sombong loh ya. Ambil sekelas kita itu, IQ kita itu sekelas kita, gak apa-apa dengan jiwa ini, Pak. Itu mampus ketika ditanya tentang fitrah kamu. Gak bisa mengingkari fitrah, Pak. Kita bukan Wahabi, kita biarkan Wahabi, Pak, gak usah dibahas, Pak. Kita nggak perlu Wahabi, walau nggak perlu. Saat ini kita butuhkan dalil, Pak, dan fitrah kita. Saat Anda itu kemana fitrahmu? Itu aja pertanyaan saya. Logika yang kedua, Allah itu akbar min kulli syai', Pak. Allah itu lebih besar, Pak. Allah itu besar, Pak. Kalau Allah ke muka bumi, Pak, berarti Allah diliputi di bumi. Zatnya Allah itu paling besar, Pak. Kalau Allah itu di ke bumi, bumi orang muat, Pak. Mau jadi apa ini bumi? Bayangkan, kalau Allah di mana-mana, terus di WC Allah gak jengkur toh, Pak, gak hancur toh. Coba berpikir, logika. Zatnya ini semua manusia sepakat, zatnya Allah itu paling besar dari yang ada. Kursinya Allah, ini kursinya Allah. Kalau dilemparkan di bumi yang tandus, Pak, maka bumi itu seukuran neker. Bumi dan seisi itu neker, Pak. Dan yang luas itu adalah kursinya Allah. Baru kursinya aja diletakkan di muka bumi, itu kayak itu, hancur buminya, Pak. Bagaimana dengan Allah? Nggak masuk di akal. Terus Allah di mana-mana, terus piye? Nggak masuk. Nggak masuk, Pak. Coba pikirin karo fitrahmu, Pak, yang Allah fitrahkan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita karena A dan B, nggak perlu sekarang. Sekarang yang kita pikirkan itu adalah fitrah kita. Natural yang Allah berikan ke diri kita. Bagaimana? Gak usah kemana-mana, Pak, saat ini. Ke diri kita aja. Yang kedua, kira-kira pemahaman orang saiki dengan para sahabat, kira-kira menang di, Pak? Pinter di saiki. Ketika Nabi bertanya kepada Jariyah, "Aina Allah?" Kemanakah Allah? Di manakah Allah? Qala fis sama, di langit. Di arah langit sana. Nggak ngomong di mana-mana, Pak. Jariyah ku wong bodoh, Pak. Budak iku wong bodoh, Pak. Nanti budak ora jenengan. Wong bodoh. Iku fitrah yang jawab iku lho, Pak. Di mana-mana. Bukan di mana-mana. Di atas langit, di atas langit. Iku jawabane wong budak yang ora tahu sekolah. Awak dhewe iki sekolah tapi malah apa? Malah fitrah itu kehapus dengan pelajaran-pelajaran yang itu dari ilmu kalam, ilmu falsafat yang menghantam natural kaum muslimin dari kefitrahannya. Jadi kita nggak bahas fulan dan apa, nggak perlu. Kita nggak juga bahas tentang organik, nggak. Kita langsung bicara ke fitrah kita aja, Pak. Jenengan bisa nanya orang-orang kampung, Pak. Saya pernah
dakwah ke kampung tanpa sekolah mereka Pak. Tanya, Pak kalau doa kemana Pak? Ya ke atas Ustaz. Lho iku wong bodoh Pak, wong kampung wis gak tahu sekolah wis, nulis ora iso, maca ora iso. Iku jawabane Pak. Itu jawaban secara natural fitrah. Allah fitrahkan Allah dari atas langit. Pak Ahmad, jelas Ahmad? Ya wis alhamdulillah. Wis jam 4 ya. Cukup insyaallah. Taib subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.